Oke, halo semuanya, selamat apa nih? Selamat pagi, selamat siang. Iya, iya. Sebelumnya aku ucapin Happy New Year. Mungkin ada beberapa yang aku nggak bisa salamin satu persatu, tapi Happy New Year. Senang bisa ada di tempat ini lagi, gitu, diundang di JC lagi. Ya, seperti apa yang tadi dibilang oleh News dan juga Cekis tadi bilang, gitu ya. Jadi aku hari ini punya kesempatan, dikasih kesempatan untuk bagi sesuatu tentang vision, teman-teman. Nah, apa itu kalau mungkin teman-teman tadi lihat gitu ya di depan ini aku ada something ini mainannya anakku gitu ya. Sorry bukan giveaway nanti bukan gitu ya. Mainannya anakku. Aku pinjem sebentar gitu karena somehow pas waktu aku nyiapin ini ada cek cek. Oh ya, ada sesuatu yang Tuhan kasih perumpamaan tentang mainan ini yang kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelumnya aku rindu kita mau sama-sama baca ayat utama kita yang tadi ya, Amsal 29 ayat 18. Kalau nggak salah. Oke, oke, sudah ditayangkan. Yuk sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga ya. Dua, tiga. Yang ini teman-teman. Betul ya tadi ya? 18a. Bila bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Intinya itu aja. Jadi teman-teman dikatakan kenapa kok visi itu penting. Jadi Cikgu bilang kita mau belajar 1 bulan ini tentang vision. Mengapa visi itu penting? Karena di ayat Alkitab ini dengan jelas bilang bahwa bila tidak ada wahyu atau visi, maka menjadi liarlah rakyat. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu bilang people perish, artinya binasa. Manusia itu binasa. Nah, kenapa visi begitu penting? Nah, aku mulai ya teman-teman. Nah, teman-teman, eh, kalau teman-teman beli mainan, aku nggak tahu ada teman-teman suka Gundam di sini? Bisa angkat tangan? Nggak ada yang suka Gundam. Waduh, mungkin perbedaan umur kita berbeda gitu. Lah, oke, teman-teman kalau teman-teman suka Gundam atau ya mungkin ada pasti yang suka tapi mungkin diem-diem gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak ngerakit Gundam itu nggak gampang gitu ya. Ini banyak banget, ini baru separuh gitu ya. Masih ada nih di sini kalau nggak percaya. Nih banyak banget nih, banyak gitu. Nah, teman-teman, kalau kalian beli satu kotak box isi Gundam gitu ya, teman-teman pasti dapat yang namanya pasti part-partnya yang masih berbentuk seperti ini ya. Sama satu lagi teman-teman, apa itu? Apa? Buku panduan. Nah, suka Gundam pasti ya. Nah, tahu pasti ya. Jadi pasti dapat yang namanya ini. Nah, teman-teman kalau nggak dapat ini, balikin aja gitu ya. Karena mampus ngerjainnya gitu ya. Ngerjainnya susah, banyak gitu ya. Ini aja terus terang, aku pikir beli ini udah jadi gitu ya. Udah jadi, wah langsung udah jadi apa namanya? Kayak semacam udah langsung jadi bonekanya gitu. Ternyata saya salah gitu ya. Beli seperti ini satu-satu. Ini ada K, bayangin sampai K, alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai K, bayangin cuma sampai K. Nah, jadi banyak teman-teman. Nah, teman-teman apa yang terjadi kalau misal teman-teman bayangin gitu, teman-teman diminta ngerakit ini, tapi aku sembunyiin ininya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Saat kalian diminta ngerakit segini banyak, ya tadi itu sampai K ya, sampai K teman-teman bisa bayangin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu kan ya. Jadi kalau nggak salah sih ada O, P, Q sampai Q, M ada, N ada, N sampai Z ada dong, sampai Z, bayangin, sampai Z, 24 parts gitu ya. Dan di itu ada satu part A1 sampai A24. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman kalikan aja lah. Gimana kalau aku minta kalian kerjain ini tanpa buku petunjuk? Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah, nah, aku kasih 4 kemungkinan gitu yang akan terjadi. Yang pertama adalah pasti nyerah gitu ya, karena gitu ya, balik aja gitu karena kebanyakan gitu, putus asa ngerjainnya susah gitu, udah dibalik aja. Nah, yang kedua teman-teman, jadi gitu ya, jadi tapi mungkin nggak semua part terpasang, istilahnya jadi tapi ya wes jadi tapi ada parts yang beberapa parts yang aku nggak tahu nih pasangannya di mana. Nah, yang ketiga mungkin jadi tapi apa bentukannya nggak seperti originalnya. Misalnya originalnya harusnya apa ya?
Harusnya jadi Gundam A, tapi jadinya mungkin nggak tahu Gundam B, Gundam C, aku nggak tahu. Tapi jadinya nggak seperti yang seharusnya. Nah, atau yang keempat jadi, tapi benar-benar jadi, totally jadi gitu ya. Tapi kalian membutuhkan waktu yang sangat lama, bener ya? Bener ya, kurang lebih. Jadi itu empat hal yang terjadi. Nah, teman-teman, sama seperti itulah kita semua. Ini sama kayak hidup kita. Hidup kita ini kompleks. Mungkin ada teman bilang pusing kok, pusing susah, apa namanya? Hidupku ini nggak gampang, hidupku ini ruwet gitu ya mungkin. Sama. Mungkin hidup kita sama. Kalau aku analogikan, mungkin hidup kita kayak parts di Gundam ini. Kita perlu kumpulin piece demi piece demi piece, rangkai piece demi piece gitu ya, sampai akhirnya mungkin saat kita merangkai cuman baru jadi kaki, ngerangkai baru jadi tangan, ngerangkai jadi kepala, jadi badan dan segala macam. Tapi masih butuh proses sampai itu semua dikolek gabung sampai jadi bener-bener satu parts mainan yang lengkap. Nah, tapi teman-teman tadi dibilang gitu ya, apa yang terjadi kemungkinannya kalau kita nggak punya ini, nggak punya guidance-nya, nggak punya buku petunjuknya, gitu ya. Yang terjadi adalah ya tadi, bisa jadi kita nyerah di tengah jalan, bisa jadi kita apa tadi, jadi tapi bentuknya beda, bisa jadi tapi partsnya nggak lengkap, ada yang beberapa parts nggak bisa pasang, atau yang terakhir jadi tapi butuh waktu sangat lama. Nah teman-teman, itulah aku bilang bahwa kenapa kita penting untuk punya visi. Jadi dibilang hidup punya visi itu sama, hidup, kalau kita punya hidup nggak punya visi, hidup kita tanpa visi itu sama kayak kita itu jalan tapi nggak punya tujuan. Sama kayak tadi kita ngerakit. Bayangin kalau kita punya ini gampang, karena ini udah langsung kelihatan kaki, apa aja yang digabungin, misalnya ini M11, Q2, M12, nah tinggal langsung cari, mudah. Terus langsung lanjut, berikutnya M10, M9, nah terus habis itu setelah itu selesai H9, H10, gampang, langsung kita ngerti langsung tujuannya itu, part demi apa namanya, langkah demi langkahnya itu kita ngerti. Tapi kalau kita nggak punya visi, yang terjadi adalah ya mungkin kita bakal jalan, kita mungkin ngerjain, tapi nggak tahu tujuannya exactly gimana, dicoba-coba, semuanya dicoba-coba terus kayak gitu kan ya. Jadi kalau bilang sama kayak perjalanan kita sama-sama kayak jalan tapi kita nggak tahu tujuannya kemana. Nah, dan satu lagi teman-teman, terlihatnya mungkin kita terlihat sibuk. Nah, yang sibuk hati-hati teman-teman. Jadi terlihatnya mungkin kita terlihat sibuk, tapi sebenarnya kita nggak menuju kemana-mana. Nah, hati-hati. Banyak bilang bahwa teman-teman, kenapa kok kita di awal bulan ini kita perlu belajar tentang visi? Karena kita perlu mengarahkan hidup kita ke satu tujuan. Nah, terus pertanyaannya yang kedua adalah, terus apa sih itu kok? Visi hidup itu apa visi hidup? Ada yang tahu nggak? Mungkin di sini teman-teman bisa bantu nyeletuk aja, nggak apa-apa. Visi hidup itu apa sih? Menurut teman-teman, visi itu apa? Ada yang mau nyeletuk visi? Visi itu? Visi itu? Ada yang tahu visi hidup seperti apa? Ada mungkin visi hidup itu adalah menjadi, langsung ini aja aplikatif, misalnya menjadi kaya. Apakah itu visi hidup? Ada yang bilang menjadi kaya visi hidup, angkat tangan. Jadi kaya visi hidup? Wah, nggak ada. Menjadi terkenal, ada ya? Oke. Menjadi terkenal visi hidup nggak? Menjadi terkenal visi hidup? Oh bukan. Jadi viral bukan visi hidup? Bukan. Nah, jadi apa itu visi hidup? Nah, apa itu visi hidup? Ada yang mau jawab? Ada? Anyone? Sorry? Target, tujuan gitu ya, tujuannya kayak gimana? Misalnya contoh, tujuanmu apa? Menjadi kaya dong ya, oke, menjadi kaya. Jadi visinya apa, tujuannya menjadi kaya gitu ya, menjadi kaya. Nah teman-teman, tadi visi itu bukan cuman bilang aku mau jadi kaya kok, aku mau jadi terkenal, aku mau jadi viral, atau aku mau jadi, mungkin ada spesifik kepengen ngejar, aku mau jadi arsitek kok karena papaku arsitek, aku mau jadi dokter kok karena kenapa, papaku dokter. Atau mungkin ada beberapa apa namanya, kalian kejar, misalnya aku mau jadi pengusaha kok, aku mau ngelanjutin usaha papa, nggak apa-apa, nggak ada salahnya itu dengan visi itu. Tapi teman-teman, visi itu, ini dengar baik-baik ya, jadi visi itu bukan melulu tentang jadi apa kita di masa depan.
Jadi visi itu nggak cuma ngomong kita ini jadi apa di masa depan. Contoh tadi, mau jadi kaya, mau jadi terkenal, mau jadi pengusaha, mau jadi dokter, mau jadi arsitek. Bukan berhenti di situ. Tapi jadi orang seperti apa kita di masa depan. Paham ya? Jadi visi itu bukan kita jadi apa di masa depan. Jadi apa? Jadi dokter, jadi terkenal, jadi kaya. Itu jadi apa? Tapi jadi orang seperti apa? Contoh, aku mau jadi orang kaya, tapi aku tetap peduli sama sosial. Nah, itu namanya visi. Jadi visi itu nggak cuma ngomong tentang aku pengen terkenal, tapi apa tujuannya? Apa purpose-nya jadi terkenal? Bukan jadi something-nya itu, tapi lu mau ngapain sih bisa terkenal itu? Gitu loh. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma jadi apa, tapi jadi orang seperti apa. Ya paham ya? Aku mau jadi dokter kok. Tapi nggak seperti dokter kebanyakan. Aku mau jadi dokter yang mau nolong orang. Kalau emang dia nggak punya uang, nggak apa-apa. Aku mau tolong sama dia. Karena aku dikasih privilege sama Tuhan. Aku dikasih bisa sekolah tinggi. Aku dapat misalnya kalau dia dokter gigi, aku bisa jadi dokter gigi. Aku mau tolong orang yang meskipun dia nggak punya uang, nggak apa-apa. Aku mau tetap melayani dia. Seperti itu. Itu namanya visi, teman. Jadi nggak cuma jadi apa, tapi jadi orang seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi contohnya yang kita perlu tanyakan sama hidup kita gini. Visi hidup tuh ngomong tentang gambaran tentang kita ini mau jadi orang seperti apa, orang kaya seperti apa, dokter seperti apa, atau aku ini mau hidup untuk apa. Jadi dokter, kamu jadi dokter, hidupmu untuk siapa? Terus mau dipakai Tuhan di bidang apa? Nah, 3 pertanyaan itu yang teman-teman perlu pertanyakan sama diri kalian. Tadi mungkin ada jawaban, aku mau jadi kaya. Dan pertanyakan 3 pertanyaan ini. Kamu jadi kaya, mau jadi orang kaya seperti apa? Yang kedua, mau hidup untuk apa? Terus yang ketiga, mau dipakai Tuhan di bidang apa? Nah, ini teman-teman yang teman-teman perlu tanyakan tentang visi hidup setiap kita. Dan yang berikutnya, visi itu, jadi kalau saya in conclusion ya, jadi visi itu adalah tujuan hidup yang Tuhan taruh di hati kita. Jadi nggak cuman Tuhan pasti naruh sesuatu di hati kalian. Entah tadi aku bilang ada yang mau jadi kaya, mau jadi dokter, mau jadi apa, tapi lebih dari itu. Tuhan nggak cuman kepengen kita jadi apa, tapi Tuhan kepengen kita jadi orang seperti apa. Jadi misalnya seorang dokter yang punya kepedulian sosial. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, poin yang berikutnya, kenapa aku ini masih muda? Ngapain aku harus punya visi? Nanti aja gitu, kalau udah umur 20, setelah lulus kuliah lah kok aku punya visi. Sekarang tunggu dulu, main-main dulu kok gitu lah. Mungkin ada teman-teman bilang seperti itu ya. Yuk sama-sama baca di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Oke, sip. Berkata seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman, ayat ini tuh ayat yang aku suka gitu. Karena kenapa? Karena ini starting pembaruan buat aku pribadi. Ini ayat yang sangat personal buat aku karena ini yang mengubah hidup aku. Jadi dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Teman-teman, ini yang perlu diubah. Pemikiran kita yang perlu diubah. Manusia itu makhluk intelijensia. Kita bukan makhluk strength, kita bukan makhluk agility. Enggak gitu. Karena kalau kita ngomong kita makhluk agility, kita kalah sama cita gitu ya. Udah nggak perlu kalian latihan segimanapun pasti kalah, alami. Kita bukan makhluk yang di-build untuk punya strength gede. Kenapa? Karena ya gajah sama badak itu kita udah nggak mungkin bisa menang, gitu ya. Nggak mungkin. Kamu latihan sampai gimana pun nggak mungkin kalian bisa menang ya. Itu genetik, nggak bisa. Nah, kita ini dikasih Tuhan apa? Akal budi. Nih, kita bisa mikir dan perubahan itu dimulai dari sana. Dan teman-teman, saat kita nggak melatih pola pikir kita, gitu ya. Nggak melatih pola pikir kita. Nah, tadi sempat disinggung sama Clara. Teman-teman, aku di kehidupan sekarang aku nggak tahu, tapi dulu itu biasanya zaman-zamanku dulu itu ngerokok biasanya. Cowok gitu apalagi nggak ngerokok itu nggak keren gitu ya. Dia pasti ditawarin namanya rokok. Bro, ngisep aja. Aku terus terang
ngisep rokok. Tapi puji Tuhan gitu, waktu ngisep nggak suka aku batuk-batuk dan nggak gitu, puji Tuhan gitu. Dan aku nggak, tapi nggak tahu sama teman-teman, nggak tahu. Tapi sekarang aku yakin pornografi itu pasti sama teman-teman cowok, tapi cewek pun sekarang juga banyak ngomong tentang pornografi. Dan aku bilang, teman-teman kalau kalian nggak punya visi yang jelas, teman-teman nggak punya tujuan yang jelas, teman-teman nggak ngerti, teman-teman ini aku tuh mau jadi apa, nah teman-teman pasti, oh rokok, siap. Oh porno, siap. Oh apapun yang ditawarin ke kalian, mau, karena kalian nggak ngerti kalian mau jadi apa. Jadi satu orang lain datang, ini loh, oh gitu ya, oh mungkin aku bisa jadi itu. Tapi kalau kalian ngerti bahwa kalian itu eh, jalannya itu ke arah sana gitu ya, kalian mau tawarin belok ke kiri, nggak mungkin mau karena kalian tahu tujuanku kalau belok ke kiri tambah jauh dari tujuanku. Karena tujuanku kemana? Ke kanan. Jadi yang mau aku lakukan adalah kalau tawarannya mengarahkanku ke kanan, aku ke kanan. Tapi kalau tawarannya mengarahkan aku ke kiri, aku nggak akan ke kiri. Karena kenapa? Kenapa? Karena tujuannya ke kanan. Tapi orang yang nggak punya tujuan, mau diarahkan ke kiri, manut. Mau diarahkan ke belakang, ikut. Diarahkan ke depan, siap. Yang terjadi apa? Nggak kemana-mana. Kita ngabisin waktu. Dan ya mungkin bisa jadi malah jauh dari tujuan yang Tuhan mau buat setiap kita. Cuma aku bilang sama teman-teman, kenapa kok perlu punya visi sekarang? Jelas, karena supaya kalian ngerti tujuannya kalian tuh mau kemana. Kalian mau tujuan ke depan, gas terus ke depan. Ada orang nawarin ke belakang, enggak, tujuanku ke depan. Mau ke kanan, enggak, tujuanku ke depan. Ke kiri, enggak, tujuanku ke depan. Ada nawarin ke depan, gas. Karena kenapa? Karena tujuannya di depan. Jadi kenapa kita perlu punya visi? Karena kita perlu punya tujuan yang jelas. Oke? Biar kita nggak gampang terombang-ambing. Ada tren seperti apa kita ngikut gitu ya. Enggak. Kita harus tahu kita itu seperti apa. Ada mungkin pacar lah, biasanya yang paling susah dengan pacar. Pacar ngajak aneh-aneh gitu ya. Nah, teman-teman mau bilang bahwa saat kalian punya tujuan yang jelas, gitu, teman-teman akan tetap firm. Karena visi itu bantu kita untuk kuat gitu ya, untuk maksudnya tetap jalan ke arah yang kita harus tuju gitu ya. Jadi kenapa kok anak muda perlu punya visi? Karena supaya kita nggak nggak terombang-ambing, kita nggak muter-muter nggak jelas gitu ya. Oke. Nah yang kedua teman-teman, kenapa kok kita harus punya visi? Yang kedua adalah visi membantu kita bertahan saat kita capek. Karena ngikut visi itu nggak gampang. Ngerjain ini aja nggak gampang ya. Nah, ini ya for the information ya. Aku ngerjain kakinya gitu ya. Aku harus balik lagi ke PTC gitu ya. Kenapa? Karena nggak bisa gitu. Aku gimana nggak bisa. Dan waktu aku ngobrol ke masnya bilang, oh iya ini harus dikikir. Jadi akhirnya kita berdua ngikir bareng gitu pakai cutter sampai akhirnya bisa masuk kakinya doang. Jadi ini cuman baru aku selesaiin badan, kepala, kaki, tapi kaki itu baru base kakinya doang, masih harus di ini. Aku nggak bisa bongkar ya, soalnya nanti takutnya malah berantakan. Tapi karena waktuku tinggal 2 menit gitu ya. Jadi visi itu bantu kita bertahan saat capek gitu. Karena pasti ngerjain ini capek. Dalam hidup kalian juga aku yakin capek. Satu sisi kalian pasti akan capek. Untuk terus ke arah yang kalian tuju. Karena pasti menuju situ nggak gampang. Gitu ya. Dan saat kalian merasa capek, teman-teman visi itu yang balik yang ngingetin kita bahwa tujuan kita ke sana loh. Yuk kita ke sana. Jangan toleh kiri kanan ya. Yuk stay ke sana. Yuk kita ke sana. Nah, itu teman-teman. Visi yang buat kita bantu kita bertahan saat kita capek. Oke, itu yang kedua. Nah, dan terakhir teman-teman, kenapa kok kita perlu punya visi? Karena di Alkitab pun mencatat gitu ya. Banyak orang-orang muda yang punya visi. Mau contohnya? Ada 3 bisa. Daud. Teman-teman tahu bahwa Daud kecilnya seperti apa? Kecilnya dia gembala gitu, tapi dia diurapin waktu itu sama Samuel kan. Diurapin jadi raja, tapi tahu waktu diurapin jadi raja itu Daud bukan udah gede, itu kecil. Dan waktu itu Israel masih punya raja. Ya, jadi itu bukan kayak memang diurapin langsung dia exactly jadi raja, enggak. Tapi Daud harus menunggu prosesnya. Proses demi proses sampai akhirnya dia
jadi raja. Aku nggak tahu exactly, tapi intinya ada proses di mana Daud dari dia diurapi sampai dia jadi raja. Jadi ada proses. Nah, yang kedua apa? Bilang ada Yusuf. Teman-teman tahu Yusuf? Dia dapat mimpi bahwa itu ya apa? Padi atau apa gitu kan, dia yang nyembah dia segala macam itu. Nah, teman-teman tahu bahwa prosesnya dia sampai dia endingnya, teman-teman pasti tahu kan, dia jadi raja kan ya. Tapi prosesnya panjang gitu ya. Prosesnya panjang. Sama, ada prosesnya juga. Ngerjain pun ada proses. Hidup kita ada proses. Dan satu lagi Daniel, mungkin teman-teman tahu ya, Daniel itu dibilang dia itu penasehat raja 3 generasi gitu ya. Ada 3 generasi raja, itu dia semua ininya apa yang jadi tangan apa ya, kayak penasehatnya. Karena kenapa? Karena kepintarannya dia. Dia bayar harga waktu itu. Ya kan? Dengan dia bilang dia nggak mau makan masakan santapan raja dan segala macam, dia mau dibunuh segala macam, masukin gua singa segala macam, dan Tuhan selamatkan dia. Dan teman-teman bilang bahwa itu list-list anak-anak muda, teman-teman bisa cari lagi banyak. Timotius itu salah satunya, teman-teman bisa cari lagi yang lain di Alkitab. Tapi teman-teman dikatakan bahwa di masa muda mereka pun Tuhan kasih mereka visi. Dan aku mau bilang ke teman-teman semua, teman-teman meskipun teman-teman masih muda gitu ya, tapi aku yakin Tuhan mau kasih visi ke teman-teman semua. Ayat yang terakhir Queen. Ya, jadi 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi dikatakan seperti ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Gitu ya. Lanjutannya teman-teman bisa baca gitu ya. Jadi, tapi jadilah teladan. Yang penting dalam apa? Segala tingkah laku, perbuatan lalala. Tapi teman-teman dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu pakai anak muda. Terakhir gitu ya. Aku sendiri mungkin main musik bisa maju ke depan. Aku mungkin satu kesaksian gitu ya, di tahun kemarin gitu ya. Terus terang aku sangat amazed buat kalian gitu di GC gitu. Kenapa? Karena buat aku personally, karena Kristen kan istriku kan ya, ngobrol-ngobrol tentang persiapan GC, apa yang kalian kerjakan pada waktu Christmas gitu. Aku sangat unexpected yang kalian lakukan gitu. Karena buat aku pribadi kayak aku nggak nyangka loh sampai kalian tuh bisa se-effort itu gitu ya. Terus terang ini aku minta maaf gitu ya, karena aku tidak berekspektasi kalian bisa seperti itu. Tapi kalian mau ke ruang utama, aku rasa kalian memanfaatkan momen itu dengan baik gitu. Dan yang aku amazed adalah pada saat aku nanya gitu, ini kira-kira berapa orang yang datang ya? Terus waktu itu aku tanya Matthew, dan aku pastikan ke siapa lagi aku lupa. Karena aku nggak percaya sama jawaban Matthew pertama. Matthew bilang sekitar 300 orang kok. 300, JC itu nggak pernah. Even 150 itu nggak pernah gitu. Tapi ini 300. Buat aku pribadi teman-teman, kalian do a great job buat aku. Tepuk tangan dong buat kalian dong. Jadi aku mau bilang bahwa teman-teman, jangan kalian bilang bahwa kalian itu muda, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Aku bilang bahwa buat aku apa yang kalian lakukan pada waktu Christmas itu buat aku amazed. Dan gimana kalian bisa ajak teman-teman kalian sampai 300 orang datang, buat aku itu satu hal yang luar biasa. Dan aku rindu apalagi tiap kalian bisa tetap stay sama visinya Tuhan. Buat aku personally, aku lihat bakal banyak orang-orang hebat di tempat ini. Amin. Oke, itu aja. Semoga bisa memberkati. Jadi satu hal aja yang teman-teman bawa pulang. Teman-teman, hidup kita mungkin kayak ini parts mainan ini, ya. Ingat ada proses di sini. Tapi satu hal teman-teman, saat kalian punya ini, kalian harus punya ini, ya. Punya visinya Tuhan. Buat apa? Supaya saat kalian jalani hidup kalian, teman-teman ngerti apa yang kalian harus lakukan, ke arah mana hidup kita ini harus ditujui. Oke? Yuk sama-sama aku undang bangkit berdiri.